Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Kuliah, teman-teman. Nah, di acara Bincang Kuliah kali ini saya punya satu tamu spesial nih, gitu ya. Nanti kita akan membincangkan jurusan yang banyak teman-teman tanyakan, gitu ya. Nanti kita akan bedah jurusan itu. Nanti teman-teman bisa jadi gambaran seperti apa jurusan tersebut. Jadi memperkuatlah keinginan teman-teman apakah cocok dengan jurusan ini. Setelah kita bedah nanti kita akan lihat, gitu ya. Nah, siapa tamu kita kali ini? Yaitu murid saya, teman-teman, di SMA Taruna Bakti, yaitu Alvina Fadiela Azmi. Assalamualaikum, Vin, sehat? Wow, halo sehat. Oke, baik teman-teman, beliau Alvina Fadiela Azmi ini murid SMA Taruna Bakti. Beliau lulus di jurusan yang teman-teman tanyakan ini, yaitu tentang psikologi, gitu ya. Jadi psikologi Unpad dengan lulus masuknya itu bukan lewat SBMPTN, tapi luar biasa nih. Ini luar biasa, Vina ini lulus lewat jalur yang satunya lagi yang diidam-idamkan oleh kalian semua, yaitu lewat jalur undangan. Nih keren banget, Vin ya. Keren-keren. Nanti kita akan tanya-tanya nih seperti apa rapotnya nih sampai Vina bisa lulus ke psikologi Unpad, sampai nanti kita tanyakan bagaimana perkuliahan di sana. Oke, Vin, siap? Ya. Oke, baik nih. Sebelum kita masuk ke jurusan psikologi Unpad, mungkin banyak yang nanya tentang seperti apa sih perkuliahannya. Tadi saya ungkap di awal bahwa Pina itu kan lulusnya itu lewat undangan, Pin ya. Nah, teman-teman juga Iya. ingin tahu nih, ketika Pina masuk undangan, rata-rata nilai dari kelas 10 semester 1 sampai semester 5, berarti Pin ya? Sampai Iya, semester benar. 5 itu kira-kira gambarannya bisa diberikan dulu nggak ke teman-teman? Biar mereka tahu nih seperti apa nilai Pina di saat itu Pina sampai masuk ke undangan. Gimana, Pin? Oke, jadi kemarin tuh aku kalau nggak salah rata-ratanya sekitar 85 dari semester Hmm, 1 semester 5 gitu, Pak. Oke, berarti kalau misalkan dirata-ratakan akhir 85, masih ingat nggak Pina semester 1 itu gambarannya rata-ratanya masih ingat ya berapa ke semester 2, ke semester 3? Apakah naik terus atau di tengah-tengah misalkan ada turun atau misalkan sama aja gitu, seperti apa tuh Pin di setiap semesternya? Kalau nggak salah tuh, aku ingat-ingat lagi ya, Pak. Iya. Kemarin tuh aku nggak, yang paling penting aku nggak turun. Terus Mm-mm. aku tuh standar sih normal, apa konstan terus. Tapi di akhir 12 aku mulai agak naik gitu, Pak. Berarti memang di semester 1 itu sampai semester 2, 3, 4, 5 memang Pina nggak turun ya, di situ tidak mengalami keturunan nilai. Kalaupun ada nilai paling sama gitu ya, atau gimana? Iya, benar. Oh, oke, Iya. sama. Tapi memang di apa namanya diperkuatnya itu ketika semester 5 Pina drastis naiknya ya. Bisa dibilang kayak gitu. Gitu ya, ketika kelas 3 semester 1 berarti ya, itu digeber berarti sama Pina sampai Iya. luar biasa bisa naik Iya. gitu ya. Nah, teman-teman benar sekali. Jadi perjuangan teman-teman yang undangan memang seperti itu kebanyakan. Ketika kita lihat rekam jejak rapotnya, memang kebanyakannya itu naik gitu ya. Seperti yang Pina sebutkan tadi. Dan perlu diketahui, Pina ini dia masuk ke kelas unggulan. Jadi di kelas unggulan itu anak-anak yang cerdas sekali, Iya. yang Pressure, perjuangan. agak pressure. Betul, perjuangan di kelas juga kan sudah ada pressure-nya tuh gitu ya, dengan teman sekelas juga sudah mulai ada tantangannya. Nah, belum sebelum kita dihubungkan ke teman yang dari luar gitu ya. Jadi Pina ini luar biasa. Oke, baiklah Pin, lah gambarannya seperti itu yang pertamanya. Nah, yang kedua Pin, kita akan bedah nih, ceritakan mengenai jurusan psikologi di tahun pertama dulu. Pina itu sekarang tahun kedua berarti ya? Iya benar, semester Oke, keempat. baik. Kita akan bedah dulu nih di tahun pertama, Pin. Silahkan berikan gambaran selengkap-lengkapnya, Pin. Di tahun pertama ketika Pina masuk ngapain tuh? Oke. Oke. Jadi kalau di tahun pertama itu kan aku TPB ya. Itu Hmm. kayak setengah dari matkul itu aku TPB. Jadi kayak PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, itu kayaknya ngambil setengah matkul aku. Nah mungkin kalau buat mata kuliah psikologinya banget, itu ada psikologi umum, filsafat, sama biopsikologi. Nah, psikologi umum itu membahas teori-teori yang umum nih. Cuma ini SKS-nya cukup besar. Ada pressure juga. Tahun pertama udah agak besar. Kemarin tuh SKS-nya 6 kalau nggak salah. Jadi gede banget. Oh, gede Tapi banget itu ya. emang apa ya? Emang materinya banyak banget. Jadi kemarin tuh kalau nggak salah aku seminggu tuh ketemunya 5 jam gitu, dibagi jadi 2 hari gitu. Ini emang berat banget.
Lalu kalau filsafat itu bisa dibilang lebih santai sih, karena SKS-nya lebih kecil dan juga belum masuk ke ranah psikologinya banget. Itu lebih ngebahas tentang apa ya, teori-teori filsafat secara lebih besar, secara mayoritas gitu. Hmm. Lalu kalau biopsikologi ini kayaknya musuh banyak orang ya, Oh, karena kenapa tuh? emang kita, iya, soalnya belajar banget, kita belajar cara otak kerja, gimana ngehasilin apa ya, emosi, rasa-rasa gitu. Dan aku sendiri, aku kan suka biologi ya Iya, Pak. iya, benar, benar, Buat benar. ya, buat aku itu apa ya, walaupun challenging, tapi aku emang enjoy aja karena aku emang suka gimana sih, apa ya, mekanisme otak ngebikin kayak emosi itu gimana sih gitu lah. Kemarin tuh kalau nggak salah biopsikologi SKS-nya cukup gede, itu 3 gitu paling Oh. gitu gambaran umumnya. Oh, oke, oke. Di situ memang dari 3 mata kuliah yang tadi dibahas, biologi, apa tadi itu psikologi ya, yang banyak memang menakuti, mahasiswa psikologi itu kenapa bisa? Padahal kan biologi di SMA kan enak banget gitu ya, seru gitu. Kenapa jadi menakutkan di perkuliahan itu? Gimana tuh? Iya, yang ya kalau mungkin aku dari teman-teman cerita itu, mereka emang dari sananya nggak suka biologi ya pada dasarnya. Terus Oh, gitu. emang di sini tuh apa ya, dituntut buat emang banyak banget sih materinya. Jadi mungkin dari aspek itu juga, jadi kayak kita disuruh ngapalin berbagai macam teori-teori tapi dalam waktu yang singkat, jadi itu mungkin nambah pressure gitu Pak. Oh, itu dia. Tapi memang mungkin pada umumnya, Vin, ya, biasanya anak ketika masuk ke psikologi, pada umumnya harusnya biasanya suka biologi ya? Beririsan seharusnya ya? Iya Ah, harusnya, iya, ya, tapi mungkin tapi ada banyak teman beberapa, aku ada yang beberapa orang. migrasi dari IPS gitu Pak. Oh, iya, iya, itu dia tuh Hmm, yang kesulitannya, yang migrasi itu mungkin ya, yang tantangannya iya. lebih luar biasa. Nah, Vin, ada rumor begini, saya pernah ngobrol juga sama mahasiswa psikologi tapi bukan dari Unpad. Katanya psikologi Unpad itu berbeda dengan universitas yang lain, khususnya swasta. Itu betul nggak, Vin? Yang Aku dipelajarinya? belum Belum ya? aku belum cross check sama anak-anak Ah, sekolah lain sih. Tapi bisa dibilang beda kan karena emang Unpad kan dari ranah IPA kali ya. Jadi hmm. kita emang banyak dari semester 2 juga kita udah banyak em, bertemu dengan angka-angka dan Oh, kayak iya, iya. apa ya? em, atau aku mungkin rasanya bebannya lebih banyak ya. Oh, Aku iya. personally bebannya beli banyak, soalnya kan sekarang kurikulum MBKM ya. Nah, Mm-mm. kalau nggak, aku tuh pernah ngedengar dari psikologi mana gitu, itu mereka itu bebannya ternyata nggak seberat yang Unpad jalanin gitu. Makanya aku bingung kayak ini Unpad yang ambis kah Iya, iya, atau benar. memang gimana Oh, benar-benar. gitu. Nah, pernah dengar begini, jadi di psikologi orang lain itu, di universitas yang lain itu memang tidak lebih banyak mengkaji mengenai kedokterannya katanya, Pin. Kalau di Unpad itu ada, iya seperti yang Pina tadi disebutkan, biologi psikologinya itu dalam banget gitu dipelajarinya kalau di Unpad. Mm-mm. Itu berarti benar Mm-mm. banget ya, di situ berarti Iya benar. bedanya ya. Oke, Mm-mm. oke, pantesan bagi orang-orang yang memang di latar belakangnya tidak suka biologi, masuk ke Unpad, wah udah siap-siap itu. Iya. Siap-siap gitu. Jadi klinis, ada klinisnya juga nggak di tahun pertama? Tahun pertama enggak, tapi Enggak. kemarin aku baru di semester 3 kemarin baru Oh, banget. oke. Ya, jangan dulu diceritakan kita tentang Iya. klinisnya berarti ya. Nah, masih di tahun pertama nih, Vin. Berarti ujiannya seperti apa tuh sistem ujian ketika di tahun pertama itu? Kalau ujiannya, aku bahas yang matkul psikologinya aja kali ya. Kemarin Ya. itu biasa sih karena masih online gitu. Kita masih pakai G-form dan kalau nggak salah pilihan ganda semua deh. Oh, Masa pilihan satu tuh masih ganda. pilihan ganda semua gitu. Oh, berarti memang siswa yang dari SMA masih bisa menyesuaikan lah ya, seperti halnya Iya, iya US benar. mungkin ya, ujian sekolah gitu, pilihan Hmm, ganda begitu. Sampai pilihan ya, ganda E berarti ya, A B C D E. iya, Ah, sama benar. seperti biasa. Itu ada UTS nggak kalau di Unpad? Ada Ada, UTS berarti sama UAS. sama banget. Berarti ada UTS, ada UAS. Nah, di tahun pertama itu mahasiswa yang psikologi Unpad itu wajib ngambil berapa SKS tuh? Atau beda-beda? Kemarin tuh aku dipaketin, bahkan sampai sekarang juga Iya. dipaketin. Berapa Kemarin tuh? tuh aku semester 1 24 gitu, Oh, dua puluh 24. empat. Oh, Iya, padat banget makanya berarti ya. makanya tahun pertama tahun kedua itu emang dipadetin banget. Kita kayak 24 23 gitu. Iya, iya, iya. Oh, padat banget 24. Waktu saya kuliah itu dibagi-baginya cuma 20 SKS tuh, Be.
Ini Mhm. 24, wah benar sibuk banget berarti ya. Iya. Nah, mengenai tugas nih, gimana banyak yang orang mengatakan bahwa ini banyak tugasnya nih, wawancara ini, wawancara itu, kesana psikologi itu, betul nggak seperti itu? Banyak tugasnya itu gimana tuh? Iya, mungkin kalau misalnya di tahun pertama tugas wawancara gitu-gitu belum ya, karena Belum. lebih belum masih fokus ke teori-teorinya, jadi kita lebih banyak kerkom sih, kerkom ngerjain laporan gitu-gitu. Tapi kalau buat tugas yang wawancara nyari responden itu mulai banyak tuh di semester 3. Itu banyak banget tugasnya. Itu mata kuliah berarti ya? Ya. Oke, nanti kita akan bedah tuh di tahun kedua. Berarti memang di tahun pertama itu jarang. Tapi mengenai tugas di tahun pertama itu sudah padat atau masih mahasiswa biasa-biasa aja itu? Ketika tahun Nggak tahu ya, pertama. mungkin ini aku agak bias sendiri karena Heeh. perlu di unggulan emang bukan ambil Heeh, apa udah ya, biasa ya. emang banyak tugasnya gitu. Jadi Heeh, mungkin benar aku benar. dari SMA juga terbiasa kali ya. Jadi Oh, kayak oke. menurut aku itu masih wajar, masih batas wajar gitu sih Pak. Oke oke tuh teman-teman ya, yang di luar Taruna Bakti, kalau sekolah di Taruna Bakti ya begitulah gitu ya, udah terbiasa siswa dengan tugas banyak gitu ya, yang numpuk ketika kuliah, wah biasa aja aku mah gitu ya, dan memang udah dibiasakan seperti itu, keren-keren lah. Nah Pin, ada nggak mata kuliah di tahun pertama, ini kita berbicara psikologi jangan umum ya, selain 3 mata kuliah yang barusan tadi dibicarakan sama Pina, yang itu teh benar-benar itu apa sih mata kuliah, nah apa sih nggak ngerti gitu, ada nggak di tahun pertama yang mahasiswa banyak, aduh ini mah mata kuliah aneh gitu, ada nggak? Mungkin di semester 2 kalau aku sendiri itu tuh kalau nggak salah ya, semester 2 tuh ada psikologi kepribadian, Oh. psikologi perkembangan tentang hidup, terus psikologi kognitif sama PRH kalau nggak salah itu yang utama 4. Kalau dari aku sendiri mungkin yang paling abstrak itu psikologi kepribadian. Nah soalnya di situ tuh kita kan ngebahas apa ya, pendapat ahli tentang kepribadian dari berbagai jenis sudut pandang ya. Dan itu paling abstrak sih karena kepribadian kan nggak slot fix Betul gitu ya. Jadi betul. itu tuh kita dituntut buat ngapalin banyak banget teori gitu Pak, Iya yang iya. kebanyakan abstrak itu. Oh, berarti memang banyak teori-teori yang diperbincangkan gitu ya dengan dosen gitu, bahwa teori begini itu tujuannya mungkin untuk pengetahuan saja gitu ya. Jadi ketika nanti kedepannya orang psikologi bertemu dengan pasien mungkin dia bisa tahu, oh ini nyambung dengan teori ini, solusinya harus begini, mungkin itu dari situ dasar dulu kan ya. Nantinya sebelum Iya. nanti dipraktekkan. Oh, keren keren keren. Tapi berarti memang dikarenakan Pina itu angkatannya angkatan pandemi, berarti full ya 2 tahun yang Pina rasakan ini masih online berarti ya? Iya, full. Full. Sampai semester 3 malah masih full online. Oh, oke oke oke. Oh, full banget berarti ya. Ya udah sip, mantap. Oke, kita masuk ke tahun kedua, teman-teman. Jadi di tahun pertama saya yakinlah untuk teman-teman yang ketika masuk di psikologi 4 masih bisa eksis bertahan, tidak akan stres nih di tahun pertama ya. Meskipun ada biologi psikologi tadi disampaikan oleh Pina. Nah, kita ingin tahu nih setelah masuk ke tahun kedua itu berarti kan itu sudah masuk ke jurusan pribadinya gitu ya. Nah, bisa ceritakan lebih lengkap lagi Pin di tahun kedua itu apa yang dilakukan mahasiswa, terus kegiatannya seperti apa, mata kuliahnya bagaimana, sampai ke ujiannya itu seperti apa Pin? Oke, jadi mungkin kalau di semester 3 itu mungkin bisa dibilang semester yang traumatik ya buat angkatan aku gitu ya, karena kan ini memang tahun pertama kurikulum MBKM ya. Nah di situ emang MBKM tuh istilahnya satu semester kita dihapus, jadi materi-materi yang harusnya dipelajarin di semester atas dipadetin ke semester-semester sekarang gitu kan. Oh. Nah, mungkin yang bikin kaget semester 3 itu khususnya kita itu jadi banyak banget praktikum, dimana di semester 2 itu kita masih full teori, masih bahas teori, mungkin praktikumnya hanya di statistik doang ya, ngejalanin website statistik itu, tapi di semester 3 itu udah banyak banget praktikumnya. Dan mungkin semester 3 itu aku paling ingat itu ada psikologi eksperimen, dimana di sini yang suruh banyak responden, kita coba bikin eksperimen, kita ngajar-ngajar responden. Terus selanjutnya itu ada psikologi pendidikan. Di sini kita kemarin ada tugas kita collab sama Univ di Belanda. Di sini kita mencoba ngebahas masalah-masalah pendidikan yang ada. Terus kita mencoba mengkajinya mencoba cari intervensi dari sudut pandang psikologi. Terus
selanjutnya itu ada psikologi komunitas. Di sini kita juga belajar tentang teori-teori tentang gimana orang berinteraksi di sosial, dan juga ini tuh kita tugas akhirnya bikin kayak intervensi juga. Kita udah mulai menjorok ke intervensi-intervensi. Iya, iya. Nah, lalu di sini kita lagi tuh ada psikologi abnormal. Di sini juga di sini tuh kita belajar teori-teori dan ciri-ciri orang yang mungkin punya masalah mental. Paling gitu, Pak. Oh, iya, iya, iya. Tadi sempat disinggung sama Vina ada praktikum. Apa praktikumnya? Seperti biologi gitu, bedah mayat gitu atau apa, bedah mencit gitu. Itu praktikumnya seperti apa di psikologi selain statistik ya? Selain statistik Iya, tadi. praktikum di sini tuh kebanyakan kita ngolah data sih, Pak. Jadi Oh. statistik di semester 2 tuh emang apa ya, ngebuat jadi dasar buat layer ke atasnya gitu, karena kan di psikologi itu pokoknya di awal tuh apa ya, selalu dibilangin ke kita itu kalau misalnya psikologi itu biar fix jadi ilmu yang benar, kita kan harus punya data yang objektif ya. Oh, Nah, dari gitu. situ makanya praktikum kita sampai sekarang juga kita lebih banyak ngolah data dan pokoknya apa ya, ngasilin hasil yang objektif yang ada numbernya, biar kita tuh hasilnya itu valid gitu, Pak. Oh, gitu. Berarti memang data diambil itu dari mana? Dari wawancara? Itu dari mana yang untuk diolahnya itu? Nah, dari wawancara bisa kemarin ada, terus dari wawancara observasi, Mhm. responden kuesioner gitu. Oke, oke. Nah, ketika wawancara misalkan, itu yang jadi sasaran di mata kuliah itu siapa tuh? Mahasiswa atau misalkan cari ke rumah sakit jiwa mungkin ditanya-tanya atau gimana tuh untuk wawancara itu Iya. tugasnya yang diberikan dosen? Belum belum mungkin Belum ya, ya? Pak, kalau ke rumah sakit jiwa. Oke. Kita masih pemula gitu. Heeh. Jadi kemarin tuh di semester 3 itu, lupa, aku masih lupa ngasih tahu Heeh. kalau di semester 3 itu ada matkul observasi wawancara. Mhm. Di situ kita diajarin kayak bikin panduan observasi itu gimana sih, bikin guide wawancara yang benar tuh gimana sih. Mhm. Nah, di sini tuh kemarin kita masih latihan dulu sama satu sama lain dalam kelompok kecil gitu. Oh. Terus paling di tugas akhirnya itu kita kan coba bikin eksperimen gitu ya, dimana Mhm. kita bisa ngewawancara orang di sekitar kita. Mhm. Sebenarnya ini bebas mau orang-orang di rumah atau orang-orang di luar, tapi aku sama teman-teman sendiri mending coba dulu di orang-orang di rumah gitu, Pak, biar Oh. lebih mantep aja kalau sebelum kita keluar gitu. Oke, misalkan contoh nih, orang orang tua atau kakak atau siapalah yang ada di rumah. Itu seputar apa, yang kemarin mata kuliah yang ditugaskan itu seputar apa pembicaraannya, observasi itu? Kalau kemarin tuh kan observasi wawancaranya sesuai sama eksperimen yang kita mau coba lakuin gitu, Pak. Mhm. Jadi kayak terus gimana tema observasi atau wawancara yang ditetapin sih. Kalau misalnya aku kemarin itu aku mencoba observasi wawancara tentang perilaku helping dalam keluarga gitu, Pak. Iya, iya, itu contoh misalkan 2 pertanyaan yang seperti apa tuh dengan tema begitu? Iya, mungkin karena kita kemarin tuh mencoba apa ya, ngemanipulasi Mhm. manipulasi situasi gitu ya. Iya, iya. Mungkin aku nanya, contoh pertanyaannya kayak apakah tadi ngelihat, apa tadi merasa dorongan buat membantu, apakah tadi akhirnya membantu, kalau membantu kayak gimana sih gitu. Oke, oke. Oh, iya memang kebanyakan orang psikologi ketika nanya-nanya dia bukan sembarangan gitu ya. Dia ingin mendapatkan data yang valid untuk menyimpulkan tentang masalah, tentang yang ingin dia cari gitu ya. Wah, keren ini Iya. orang psikologi ini ya. Benar, berarti sukanya itu cari-cari masalah, Vin ya? Bener, ngulik-ngulik masalah, padahal Iya, mah ya udah diemin iya, aja. ngulik-ngulik masalah orang lagi ya. Iya. Oke, keren, keren. Oke nih, Vin, kalau saya pernah ngobrol dengan mahasiswa yang di ITB yang tentang farmasi gitu ya. Nah, ada hubungannya mungkin seperti ini, Vin. Kalau di farmasi itu kan ada farmasi klinis gitu ya, ada farmasi satu lagi sains kalau nggak salah gitu. Nah, kalau klinis berarti kan ke rumah sakit tuh dia peluang kerjanya gitu. Nah, kalau di psikologi Unpad itu ada cabang-cabangnya nggak? Kakak tingkat mungkin, Vin, Hmm. atau hanya psikologi satu gitu? Ada Iya, klinisnya kita nggak gitu? jurusan iya, kita fakultas sama jurusan psikologi aja. Paling Hmm. kalau misalnya yang buat mendorong ke yang bidang-bidang yang khusus yang apa ya, tertentu itu, Mhm. kita mulainya di semester 5 besok, semester depan gitu. Iya, iya. Ah, itu apa Soalnya tuh? di situ kita apa? Apa? Kenapa? Apa itu di semester 5 ya kayak gimana itu?
Di semester 5 itu karena itu semester 5 itu udah nggak dipaketin karena kan semester 1 sama 4 itu masih dipaketin jadi kayak Iya, masih iya. basic basic dasar-dasarnya aja. Dan di semester 5 kita udah dikasih kesempatan buat milih bidang-bidang psikologi yang kita mau. Mungkin itu Hmm. doang sih. Jadi kayak matkul-matkulnya gitu, Oh, Pak. contoh misalkan bidang psikologi apa nih, Pin, yang memang banyak diminati oleh mahasiswa Unpad ketika masuk ke semester 5 mulai memilih itu yang Pina tahu? Hmm. Mungkin banyak kemarin tuh aku lihat-lihat orang-orang banyak yang suka ke ranah sosial gitu, Pak. Sosial atau enggak perkembangan rentang hidup ke anak gitu, Pak. Gitu. Tapi memang ketika saya lihat gitu ya, saya pernah lihat di rumah sakit ada psikologinya juga itu, bukan psikologi klinis atau psikologi umum. Ada nggak psikologi klinis, Pin, yang Pina tahu? Atau memang padahal itu Ada. psikologi umum itu teh gitu? Jadi kalau misalnya memang ditetapin di rumah sakit, biasanya kalau nggak salah Iya. Cimio, tapi itu tuh lebih ke psikolog klinis gitu, Pak. Dia emang S2 handle mungkin, orang. S2. Ada Iya, S2-nya mungkin itu. Oh, ada ya psikologi harus klinis. magister dulu. Oke, 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 Benar. oke. Oh, memang Gitu. mengambil spesialis lah kalau di kedokteran itu gitu ya. Iya, jadi Oh. bahasanya tuh psikolog tuh 11-12 sama kedokteran karena emang Hmm. harus ngambil magister atau penjuruan gitu, Pak. Oke, oke, oke. Nah, psikologi sendiri saya tahu lah ya, misalkan ada yang nanyain begini, "Pak, ngapain ke psikologis? Nantinya jadi guru BK," katanya. Itu emang ada hubungannya seperti itu atau beda, Min? Ada yang bilang begitu soalnya. Gimana tuh? Beda-beda. Aku nggak mau menyalahkan Iya, iya. orang-orang psikolog yang mau jadi BK ya, Iya, tapi iya, iya, iya. emang apa ya, ada bukan bidang apa ya, ada matkul yang memang mengajarkan kita buat gimana sih handle orang-orang dalam jangka umur yang berbeda gitu. Hmm. Mungkin nggak langsung korelasi ke BK gitu ya kalau Iya, iya. psikolog, tapi mungkin Hmm. emang apa ya lulusan yang bukan dibilang paling gampang dicari sih, tapi kalau S1 kan memang belum bisa praktik psikologi gitu ya. Betul, betul. Dan harus ya kalau S2 baru S2 udah dapat title psikolog baru bisa praktek psikolog. Nah, mungkin orang-orang yang mungkin baru lulus S1 bisa bekerja dulu itu ngalamin dulu jadi BK gitu, Pak. Oh, itu teman-teman ingat ya, bukan berarti psikologi itu dari BK, nggak bisa gitu ya. Sebab BK itu juga ada jurusannya gitu ya. Jadi ada pendidikan BK juga gitu. Jadi tidak semerta-merta orang psikologi masuk ke BK, malah tidak semua orang bisa nyambung dari psikologi itu ke BK yang ada di sekolah gitu ya. Jadi kajiannya berbeda. Oke, nah Pin, tadi Pina sebutkan bahwa kakak tingkat lah mungkin Pina lihat. Jadi setelah lulus di S1 ketika Pina sudah ada sarjana berarti SPSI ya, sarjana psikologi berarti. Nah, setelah didapatkan tuh sarjana psikologinya, itu Pina sebelum kita ceritakan ke S2, peluang kerja kakak tingkat itu dari S1 itu kemana aja nih Pin yang Pina tahu? Kalau yang aku tahu ya, mungkin baru ceritain itu mungkin kalau misalnya mau karena psikolog beneran psikolog gitu ya, kita bisa nyobain jadi asisten psikologi, asisten psikolog terus mungkin karena sekarang apa ya lapangan kerjanya lebih luas, kita mungkin bisa lebih coba jadi ke HR mungkin people recruitment Iya, selection iya, iya, gitu. benar, benar, Terus, benar. Oh, benar, terus benar. kemarin juga Itu S1 berarti ya? Itu S1 ya? Oh itu iya, bisa. pantesan Pin, saya punya teman saya juga ya, dia di perusahaan tambang. Di perusahaan tambang tuh dia yang bagian seleksi pekerjaannya, Pin. Itu gajinya gede banget itu. Wah, Iya, parah itu. emang. Iya, iya. Oh, dia jadi Gitu. ininya malah jadi apa? Yang rekrut gitu ya, yang nyeleksi para pekerjaannya itu dari psikologi itu. Oh, benar. Jadi peluang kerjanya banyak sekali sebetulnya, makanya untuk yang pendapatan besar nih, saya yang punya teman itu di perusahaan dia dipercaya untuk hal-hal seperti itu berarti keren. Ini ya, itu S1 loh padahal ya. Oh iya, S1. iya, ngerti di perusahaan-perusahaan teman tuh di Indonesia banyak kan perusahaan-perusahaan besar. Jadi teman-teman bisa masuk ke situ sebagai mungkin bagian dari tim di perusahaan itu untuk seleksi para pekerja di sana gitu Pin ya. Nah, keren. Oke nih Pin, sudah beres nih peluang kerja kebayang nih di S1-nya. Nah, misalkan dia ingin jadi yang tadi Pina buka praktek, itu wajib S2 atau mesti S1 juga bisa itu? Iya, wajib S2 kalau misalnya dia mau praktek psikolog sendiri gitu. Soalnya kan banyak ya, praktek psikolog itu ada yang dia mau klinis atau kemana gitu. Jadi
memang harus dapat gelarnya dulu sama ujian-ujian dulu buat biar lulus gitu. Jadi kayak kedokteran sih bener. Oh iya iya, berarti ada ujian negaranya gitu ya, disahkan gitu ya. Oh gitu, berarti memang sama lah. Ada sumpahnya mungkin atau enggak ada? Beda ya? Enggak ada kayaknya. Apa? Sumpah kayak dokter misalkan sumpah dokter gitu. Enggak ada Itu ya? aku kurang tahu. Enggak ada ya. Tapi memang ada sertifikasinya di S2 yang Bener. mewajibkan ketika orang mau buka praktek, ada tesnya juga mungkin ya. Oke, untuk jadi legal lah gitu ya. Jadi legal gitu. Oke, ngerti ngerti Pin. Wah, keren ini. Pina mau rencananya mau S2 langsung atau mau cari pengalaman dulu di luar nih setelah S1 nanti beres? Maunya sih cari pengalaman dulu kali ya, setahun 2 tahun Benar gitu. benar. Baru nanti bisa dilanjut lah ya. Oke, Bener. keren-keren nih. Pin, mantap-mantap sekali nih. Tadi di apa namanya di S1 sudah kebayang lah seperti itu, S2 juga kebayang seperti itu. Nah, untuk nih teman-teman ada masukan nggak dari Pina atau misalkan trik atau apalah? Jadi dia itu sering begini Pin, sering pusing gitu ya, pusingnya itu mending psikologi, mending kedokteran gitu Pin. Yang tadi Pina juga bilang ketika masuknya psikologi Unpad kan memang kedokterannya juga ada gitu ya, biologinya juga ada di situ. Nah, dia bingung dengan dua masalah itu nih ketika posisi dihadapkan seperti itu. Waktu Pina langsung mengambil keputusan psikologi itu seperti apa nih Pin? Biar teman-teman bisa ini nih. Mungkin walaupun kayak kan banyak yang bilang ya psikologi itu kayak cadangannya kedokteran Betul, gitu ya. betul, betul. Tapi itu harus ditetapin dulu kok itu dua arah yang beda banget gitu. Soalnya kan kalau kedokteran mungkin lebih banyak ke biologinya, ke kimianya mungkin kali ya, aku kurang tahu. Tapi kalau di psikologi itu kita mungkin yang pengalaman aku dia lebih ke kita nyari gimana caranya kita bisa dapat hasil yang valid sama konkret. Jadi mungkin bisa dibilang kita lebih teknikal dalam artian kita harus pandai, bisa diharapkan pandai di statistik itu. Oh. Tapi ya jangan takut juga kalau misalnya nggak pandai matematika, karena aku juga nggak pandai. Tapi masih bisa survive. Dan kalau misalnya di psikologi itu kita apa ya lebih fokus ke gimana, kenapa sih manusia itu kayak gini, kenapa sih manusia itu kedorong buat ngebully orang, atau kenapa sih manusia itu kadang-kadang ngebantu orang gitu. Jadi kita lebih ke perilakunya gimana. Tapi kalau kedokteran kan lebih ke kesehatan secara keseluruhan gitu kali ya Pak. Oh iya, benar teman-teman memang beda gitu ya. Jadi cari aja passion teman-teman sukanya ke arah mana gitu. Tapi ketika memang saya mah sukanya kebanyakan nanya-nanya orang nih, observasi, bisa jadi solusi di apalagi ngolah-ngolah data yang tadi Vina bilang, bisa tuh cocok gitu ya di psikologi. Namun bagi teman-teman yang memang punya passionnya, saya mah suka bedah-bedah tuh sebab saya sadis gitu ya. Ya silahkan gitu ya, bisa pilih kedokteran. Jadi passion teman-teman silahkan digali, bisa bertanya ke wali kelas atau ke guru BK gitu ya, untuk menggali potensi teman-teman sendiri. Nah Pin, terakhir nih Pin, semester berapa sama mungkin mata kuliahnya apa ketika mulai terjun ke apa namanya yang tadi saya bilang, wawancara ke orang gila gitu kan ya, atau dalam tanda kutip lah, bukan orang gila ya, ya yang ada sesuatu dengan pikirannya gitu. Itu di semester berapa sama mata kuliah apa itu? Kalau terjun ke lapangan itu mungkin aku kurang tahu gitu ya Pak. Tapi mungkin atas. Tapi sebenarnya di semester ini juga sebenarnya kalau aku offline, aku tuh bisa ngewawancara orang-orang sekitar gitu. Jadi kayak di sini tuh di semester 4 itu kita sebenarnya udah dikasih apa ya, green flag buat mewawancara orang sekitar. Jadi mungkin kalau misalnya yang ke wawancara ke orang yang mungkin punya masalah mental itu bisa di semester atas, atau bisa matkul-matkul pilihan yang memang mereka menjoroknya ke klinis gitu Pak, atau bisa jadi asisten penelitian dosen gitu, mungkin kadang-kadang bisa. Iya iya iya. Ada PKL-nya nggak yang terjun misalkan ke mana gitu ketika mahasiswa akhir gitu, Pin? Dia terjun ke masyarakat misalkan ke mana gitu untuk sebagai ya mempraktekkan ilmunya di akhir, ada nggak di psikologi? Kurang tahu sih Pak, Sebelum jujur kalau sebelum itu kalau belum. misalkan istilahnya KKN mungkin ya, apa itu? Yang Oh di ya, akhir. KKN. Sama nggak dengan jurusan yang lain, atau misalkan psikologi wajib wajib ke perusahaan anu misalkan, wajib ke mana atau sama aja? Sama aja sih Kak. Sama aja ya. Pak, kalau selama Iya. ini Iya aku ya. ngelihat kating-kating KKN sama aja. Oh berarti memang KKN pada umumnya ya, beda dengan kedokteran kan ada koas tuh.
Ya, Iya, kalau kita kedokteran itu wajib koas tuh 2 tahun. Berarti kalau di psikologi itu sama dengan jurusan yang lain, berarti tidak ada praktek khusus gitu ya, KKN khusus bener. gitu, nggak ada berarti. Oke, siap. Nih Vin, terakhir nih, banyak juga yang nanya nih, biaya untuk masuk ke Unpad itu di awal sama per semesternya berapa tuh Vin? Khusus psikologi Unpad. Berapa ya? Aku Berapa? Masih lupa. ingat nggak? Oh, semesternya aja tuh kalau di awal lupa. Semesterannya berapa tuh di psikologi Kalau Unpad? semesternya itu aku dapat 8 juta per 8 semester. juta. Wah, oke 8 juta negeri itu teman-teman. Awas ya kalau swasta, apalagi swasta yang mahal Pin bisa lebih dari itu mungkin ya. Mhm, Jadi mhm, teman-teman usahakan dulu lah negeri biar apa orang tua juga kan senang gitu ya, selain biayanya yang murah bisa dijangkau, orang tua bangga ketika kalian memang targetannya negeri terlebih dahulu. Nantilah swasta jadi cadangan ketika memang di akhir terjadi yang hal-hal yang tidak diinginkan Pin ya. Tapi syukur-syukur udah pilihan pertama negeri lulus, alhamdulillah gitu Pin ya. amin. Oke, baik Pin. Mau beri ini dong Bin, motivasi ke teman-teman nih, Vina udah lulus lewat undangan gitu ya, psikologi banyak yang diinginkan sama teman-teman, apalagi kemarin di Taruna Bakti juga Bin banyak yang ingin ke psikologi Unpad lewat jalur undangan tapi ketakutan nilai itu ya Bin. Satu ketakutan Hmm. nilai, yang kedua waduh ini saingannya berat gitu nih. Gimana menurut Vina nih, kasih motivasi nih Bin buat teman-teman yang mau ke jurusan yang seperti Vina. Jadi mungkin kalau misalnya masalah nilai, apa ya, itu mungkin lebih susah buat diutak-atik kali ya. Mm-mm. Tapi aku mungkin nyaraninnya itu lebih ke susun strategi aja sih. Hmm. Susun strategi, milih jurusan psikologinya gimana, terus kayak sesuaiin sama nilai juga. Tapi kayak walaupun mau ambis boleh, tapi kita apa ya, realistik gitulah pikirnya gitu. Dan terus kalau misalnya teman-teman takut buat psikolog karena aku tadi bilang banyak matematika, nggak apa-apa, Hmm. itu sebenarnya kita apa, kita berstruggle bareng-bareng karena teman-teman aku juga kemarin banyak yang struggle gitu kalau masalah statistik itu. Dan apa ya, ya jangan khawatir aja gimana susah atau enggaknya, karena kalau udah ngejalaninnya ya udah jalanin aja gitu, karena pasti banyak teman-teman, banyak guru-guru, dosen-dosen yang ngebantu gitu Pak. Jangan Oke, jangan khawatir intinya. pinter-pinter, jangan khawatir lah, santai lah, tinggal dijalani saja di sana juga ketika masuk kuliah. Banyak teman-teman, nah teman-teman inilah sebagai fungsinya apa namanya membantu solusi ketika teman-teman dalam keadaan kesulitan gitu Pin ya. Oke, keren sekali nih teman-teman. Waktu kita sudah habis, kita sudah bedah nih di tahun pertama, tahun kedua, dan bayangannya seperti apa. Khususnya psikologi Unpad seperti itu. Jadi siap-siap yang takut matematik, tapi ingin ke psikologi Unpad, bertahan saja gitu ya. Apalagi statistiknya keren gitu ya. Memang ada khasnya di Unpad itu lebih kedokterannya itu lebih dalam gitu di psikologi Unpad itu dibandingkan psikologi dari universitas yang lain teman-teman. Ya, baik Pin, kita cukupkan sekian dulu ya Pina. Terima kasih banyak nih. Nanti ketika Pina sudah mendekati akhir sidang atau nanti kapan ketika Pina sudah semester agak tinggi nih, saya mau ngobrol-ngobrol lagi nih setelah di tahun ketiga atau tahun keempat gitu ya. 4 tahun kan Pin ya? Boleh, 4 tahun boleh. kuliahnya ya? 4 tahun kan 4 kuliahnya? tahun. 4 tahun nih kita akan nanti ngobrol lagi dengan Pina lah. Itu saja Pin ya yang bisa kita sampaikan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Alpina Padiala juga kita doakan disehatkan, dimudahkan kuliahnya, dilancarkan, hasilnya memuaskan dan bisa membanggakan orang tua. Gitu Pin ya. Oke, terima kasih. Itu saja teman-teman di bincang kuliah kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman nanti apa namanya ada pertanyaan, mungkin nanti saya akan Instagramnya disematkan nanti ya, Instagram yang Pina ya, sama nomor WA-nya saya punya nih. Nanti saya berikan ya, bisa ngobrol langsung dengan Pina. Baik, terima kasih Pin sekali lagi ya. Kita undur pamit di acara kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu keluar Pin.